Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu Ketua RW 36, Bapak Ibu Ketua RT 01 sampai dengan 08, serta Ibu Kader, Ibu Ketua PKK, Ibu Ketua Dama, dan Bapak Ibu masyarakat RW 36 yang bersedia untuk meluangkan waktunya menonton video dari kami. Di sini saya bersama rekan tim saya yaitu Pramesti, Niken, Inka, dan Iksan akan melakukan musyawarah masyarakat ketiga, di mana musyawarah masyarakat ketiga ini memiliki tujuan yaitu memaparkan hasil pelaksanaan tindakan, kemudian memaparkan pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan, serta mendiskusikan hasil pelaksanaan serta bersama-sama menyusun keberlanjutan tindakan kegiatan program kerja. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator yang bertugas pada kali ini, yaitu Inka Irviani. Silakan. Baik, Bapak dan Ibu warga RW 36, saya di sini selaku moderator. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam musyawarah masyarakat desa yang ketiga ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan memaparkan rencana keperawatan yang telah kita lakukan sebelumnya, dan kita akan mendiskusikan tentang rencana yang akan kita lakukan untuk selanjutnya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya saya serahkan kepada fasilitator yaitu Niken dan juga Isan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan lebih lanjut terkait hasil kegiatan-kegiatan yang sudah kelompok kami lakukan pada warga RW 36 Perumahan Taman Gading. Untuk yang pertama, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok mengajarkan terkait perilaku menjaga kebersihan lingkungan di masa pandemi COVID-19. Di sini sebelum pelaksanaan dapat dilihat bahwa minat membersihkan lingkungan di warga ini didominasi oleh 81% warga yang sangat berminat, kemudian 15% warga berminat, dan 4% warga tidak berminat. Next. Kemudian setelah dilakukan implementasi, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan di mana 88% warga menjadi sangat berminat untuk membersihkan lingkungan dan 12% berminat. Next. Kemudian untuk frekuensi banyaknya membersihkan selokan, sebelum dilakukan implementasi ini, 48% warga mendominasi bahwa mereka jarang membersihkan selokan. Kemudian diikuti dengan 19% warga membersihkan selokan 4 minggu sekali. Kemudian 11% warga membersihkan selokan 3 minggu sekali. 7% warga 2 minggu sekali, 4% warga 1 minggu sekali, dan 11% warga 1 minggu 2 kali membersihkan selokan. Next. Dan setelah dilakukan implementasi ini, 50% warga ini menjadi lebih sering membersihkan selokan, yaitu 1 minggu sekali, kemudian 36% warga 1 minggu 2 kali membersihkan selokan, dan 14% warga sebanyak 2 minggu sekali membersihkan selokan. Next. Untuk evaluasinya yang struktural, sasaran online dan membuka aplikasi WhatsApp sesuai waktu yang telah disepakati. Kemudian kegiatan dilaksanakan secara daring melalui grup WhatsApp. Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan sebelum dilaksanakannya kegiatan. Nah, di sini sasaran antusias sekali terhadap materi pendidikan yang diberikan, kemudian sasaran juga mengajukan pertanyaan dan dapat menyimpulkan hasil pendidikan kesehatan atau materi yang telah disampaikan. Kemudian untuk pertanyaan yang disampaikan sudah kelompok jawab di grup WhatsApp. Next. Kemudian untuk evaluasi hasil, di sini kelompok memberikan 5 pertanyaan dan respon dari peserta ini sangat baik, dapat dilihat. Kemudian next, untuk evaluasi dampak, warga di sini memahami cara menjaga kebersihan diri, kemudian cara membersihkan permukaan benda di rumah, cara membersihkan kebersihan lingkungan dapur,
cara mengelola sampah yang baik, serta cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah seperti taman dan selokan. Untuk kegiatan yang kedua yaitu mengajarkan terkait manfaat vaksinasi COVID-19 untuk meminimalisir penularan COVID-19 melalui poster dan video. Sebelum dilaksanakan kegiatan ini, sekitar 84% warga sudah melakukan vaksin, sementara 16%-nya belum melakukan vaksin. Next. Lalu setelah dilaksanakan kegiatan implementasi, berdasarkan data dari Ketua RW pada tanggal 6 Oktober 2021, telah diadakan vaksinasi di lingkungan RW 36 dan jumlah warga yang telah divaksinasi yaitu sebanyak 184 orang. Next. Untuk evaluasinya kurang lebih sama dengan evaluasi sebelumnya, di mana sasaran antusias terhadap materi pendidikan yang diberikan, kemudian mengajukan pertanyaan dan dapat menyimpulkan hasil pendidikan kesehatan atau materi yang telah disampaikan. Untuk pertanyaan yang diberikan juga sudah kelompok jawab di grup WhatsApp. Kemudian untuk evaluasi hasil, kelompok memberikan 2 pertanyaan dan hasilnya respon dari peserta juga cukup baik. Warga memahami manfaat vaksinasi COVID-19, kemudian dapat membedakan informasi yang beredar, kemudian juga warga bersedia melakukan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya untuk implementasi yang ketiga, yaitu mengajarkan latihan fisik yang dapat dilakukan di rumah sebagai pengganti olahraga di luar rumah selama masa pandemi, di mana dapat terlihat sebelum pelaksanaan bahwa kebiasaan berolahraga warga 50% menunjukkan bahwa warga jarang berolahraga dan 41% menunjukkan bahwa warga sering berolahraga. Next. Dan setelah dilakukan pelaksanaan, jadi peningkatan jumlah persentase warga yang melakukan olahraga, yaitu 47% itu menyatakan sering berolahraga dan 53% masih jarang berolahraga. Selanjutnya, minat berolahraga atau melakukan aktivitas fisik di rumah, di mana terlihat pada diagram bahwa 33% menunjukkan bahwa tidak berminat untuk berolahraga, 33% ragu-ragu, dan 33% sisanya sangat berminat melakukan olahraga. Setelah dilaksanakan intervensi, dapat diperoleh hasil bahwa 86% warga berminat untuk melakukan olahraga atau aktivitas fisik di rumah. 7% menyatakan ragu-ragu dan 8% menyatakan berminat saja. Selanjutnya ada evaluasi struktur dan proses, di mana evaluasi struktur sasaran online dan membuka aplikasi WhatsApp sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kegiatan dilakukan secara daring melalui grup WhatsApp dan pengorganisasian penyelenggaraan dilaksanakan sebelum kegiatan dimulai. Dengan evaluasi prosesnya, sasaran antusias terhadap materi yang diberikan dan tidak mengajukan sasaran tidak mengajukan pertanyaan. Untuk evaluasi hasilnya, ada warga yang bernama Tuan I itu mengirimkan bukti foto bahwa dirinya telah melakukan aktivitas fisik senam aerobik. Untuk evaluasi dampaknya sendiri, warga dapat mengetahui manfaat dari kegiatan aktivitas yang dilakukan, yaitu aktivitas senam. Warga dapat menerapkan kegiatan latihan fisik, khususnya senam aerobik selama masa pandemi, sebagai pengganti olahraga di luar rumah, dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai kebiasaan atau rutinitas selama masa pandemi COVID-19. Untuk intervensi yang keempat, yaitu menjelaskan kondisi atau gejala yang memerlukan penanganan segera dari pelayanan kesehatan. Untuk evaluasi strukturnya, sasaran online dan membuka aplikasi WhatsApp sesuai waktu yang ditentukan. Kegiatan dilaksanakan secara daring, pengorganisasian kegiatan dilaksanakan sebelum kegiatan dimulai. Untuk
evaluasi prosesnya, sasaran antusias terhadap materi yang diberikan, dan mengajukan pertanyaan, serta dapat menyimpulkan hasil pendidikan kesehatan yang disampaikan. Yang mana pertanyaan dan jawaban sudah disampaikan di grup WhatsApp. Untuk evaluasi hasilnya sendiri, diketahui bahwa ada pertanyaan lisannya, apakah kondisi gejala yang memerlukan penanganan segera di pelayanan kesehatan selama COVID-19. Respon dari peserta yaitu anak tidak mau makan dan minum, mengalami biduran dan bengkak di wajah, mengalami sesak napas, terus ada diare yang tidak teratasi, ada dehidrasi, nyeri berat, kecelakaan, demam lebih dari 2 hari, bayi kejang, bengkak, serta bengkak pada mata dan bibir. Evaluasi dampaknya, warga memahami terkait dengan kondisi atau gejala yang memerlukan penanganan serta tindakan segera dari pelayanan kesehatan di masa pandemi seperti saat ini. Untuk implementasi kelima, yaitu menjelaskan teknik relaksasi otot progresif, di mana pada saat sebelum pelaksanaan, 30% warga mengalami gangguan tidur, dan 11% warga mengalami penaikan tekanan darah. Setelah pelaksanaan diperoleh hasil, yaitu 55% warga yang mengisi Google Form itu menyatakan bahwa tidurnya lebih nyenyak dan 40% lainnya menyatakan lebih rileks. Untuk evaluasi struktur dan prosesnya, implementasi keempat, dan untuk evaluasi prosesnya, sasaran antusias terhadap materi yang diberikan, terus sasaran tidak mengajukan pertanyaan. Untuk evaluasi hasilnya, ada warga yang bernama Nyonya S dan Nyonya P itu mengirimkan foto bukti melakukan gerakan relaksasi otot progresif. Dan untuk evaluasi dampaknya sendiri, warga memahami terkait pengertian apa itu teknik relaksasi otot progresif, warga memahami terkait dengan manfaatnya, dan warga memahami cara menerapkan teknik relaksasi otot progresif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa program yang telah kita lakukan menunjukkan hasil bahwa aktivitas sehari-hari warga RW 36 yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi mengalami peningkatan. Yang kedua, tindakan warga untuk mengurangi faktor risiko penyakit di komunitas juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu, diadakan rencana tindak lanjut, yaitu poster yang telah dibuat akan dicetak dalam bentuk banner, yang mana kemudian akan diberikan kepada ketua RW, dapat dipasang di sekitar lingkungan RW 35, perumahan Taman Gading. Yang kedua, diharapkan setelah adanya program terkait aktivitas senam, yaitu aktivitas fisik lingkungan RW diadakan secara rutin dan dikoordinasi oleh kader Posyandu. Baik, terima kasih untuk fasilitator Niken dan juga Ihsan. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu warga RW 36 yang telah bersedia untuk menyaksikan musyawarah masyarakat desa yang ketiga sampai akhir. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih moderator yang telah memimpin jalannya musyawarah masyarakat ketiga kali ini. Baik, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, kami diskusi selanjutnya akan dilaksanakan seperti biasa melalui WhatsApp grup G. Sekian dari tim kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.